Makanya saya sering ngomong ke teman-teman saya bahwa Jakarta itu misteri. Kesempatan kita di sana banyak. Karena luas dan banyak orang yang butuh pengacara di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita sedang bersama Mas Yayan Rianto, Dr. Yayan Rianto. Beliau adalah pengacara senior di Malang yang akhir-akhir ini kiprahnya sudah menasional. Nah, nanti kita akan bahas di belakang kenapa beliau bisa dibilang berkiprah nasional. Tapi yang menarik dari sosok beliau ini menurut saya adalah soal ketangguhan. Ketangguhan, kalau ada buku yang bestseller di New York Times itu judulnya tentang ketangguhan. Bahwa orang sukses itu salah satu cirinya adalah mempunyai grit atau ketangguhan. Nah, Mas Yayan ini menurut saya punya satu faktor itu yang membuat beliau sukses. Kenapa? Karena beliau ini sudah 25 tahun berkarir sebagai advokat. Desember mendatang ini 25 tahun, 15 Desember Pak ya? 15 Desember. Ya. Nah ini kenapa Pak bisa sejauh ini berkarir sebagai advokat? Kan banyak Pak advokat itu mungkin yang hijrah menjadi pengacara, menjadi politisi, atau jadi dosen, atau jadi pengusaha. Nah Mas Yayan ini satu-satu profesinya adalah advokat Pak ya? Bahkan nggak punya bisnis lain, nggak punya bisnis ya? Hanya advokat ini. Nah itu gimana Pak? Kok bisa sampai 25 tahun? Silakan Pak. Jadi profesi ini adalah cita-cita. Jadi saya itu senang memang dengan profesi ini. Jadi sampai saya itu pernah punya punya batas. Jadi kalau saya nanti umur 40 tahun, 40 tahun dari umur 25 berarti 15 tahun. Saya belum punya kantor. Saya akan berhenti jadi pengacara. Karena umur 40, mau 40, 39 sekian, saya belum punya kantor. Saat itu bagaimana caranya saya buat kantor. Mobil saya jual untuk sewa kantor kecil. Di mana waktu itu Pak? Di Hashim-Asyari. Jadi karena saya nggak mau saya berhenti jadi pengacara, saya sebelum umur 40 saya harus buat kantor. Jadi ada tekad itu Pak ya, ada goal 40 harus punya kantor. Ya, jadi sehingga mau tidak mau saya harus tetap eksis di dunia advokat ini, dunia pengacara ini, karena saya senang. Soal rezeki mungkin saat itu saya belum dapat. Dan satu cara yang belum saya lakukan saat itu adalah punya kantor atau berkantor. Saya saat itu enggak. Saya keliling oleh umur 25, saya freelance ya. Ikut kantor pengacara besar. Nah. Saya enggak ikut. Karena saat itu saya pikir enggak menguntungkan. Jadi saya cari sendiri, saya tangani sendiri. Kalau emang agak berat saya ngajak teman. Oh gitu. Karena saat itu tidak banyak kantor pengacara. Kalau sekarang kan udah banyak yang mau nampung junior-junior yang belum punya pengalaman ini udah banyak. Kalau zaman saya dulu nggak banyak. Kalaupun ada kantor pengacara di situ, senior-senior juga udah banyak. Kalau yang kita junior mau bertahan di situ, saya pikir nggak menguntungkan, kita harus keluar. Berarti nggak pernah ikut orang Pak? Nggak pernah ikut pengacara senior gitu? Pas magang pernah. Jadi saya magang tahun awal 98. Saya magang di Pak Dr. Andes Husni Tamrin. Husni Tamrin, di mana itu Pak? Dulu di Basuki Rahmat nomor 50. Saya magang di situ setahun Pak. Jadi setelah magang saya anggap saya udah harus keluar dari situ, saya keluar. Saya mulai menjalankan praktek sebagai pengacara ini sendiri. Kenapa sendiri ya? Karena saat itu nggak menguntungkan, tidak seperti sekarang lah. Sekarang ini banyak kantor dan mereka banyak tim gitu. Kalau zaman dulu nggak banyak timnya. Karena mungkin keterbatasan perkara. Kalau sekarang kan banyak. Nanti di kantor saya ada beberapa yang magang juga, ada yang pengacara yang ikut saya. Jadi itu, jadi saya setelah
Jadi pengacara umur 25, terus saya punya keinginan batas 40. Kalau saya nggak punya kantor, saya akan berhenti jadi pengacara. Karena saya meyakini saya senang di profesi ini. Berarti saya harus buat kantor karena saya harus tetap eksis ini. Jadi mobil saya jual, saya buat. Punya berapa mobil waktu itu, Pak? Cuma satu. Oh, mobil apa, Pak? Altis itu. Toyota Altis. Jadi mobil satu-satunya dan istri saya nangis. Kenapa dijual mobilnya? Mau naik apa nanti? Dan saya bilang ke istri saya, "Ma, izinkan saya, bantuin aku. Janji sebulan dari aku buka kantor, tak belikan mobil lagi." Benar itu. Bisa. Alhamdulillah sebulan lebih seminggu, saya udah bisa beli mobil lagi yang lebih baik daripada mobil yang tak jual itu. Kenapa bisa janji itu? Atau sudah ada planning? Mungkin sudah ada perkara yang sedang mau bayar gitu atau Nggak ada. Jadi ketika kantor itu kita siapkan, kita udah ada tukang bersih-bersih, masang sesuatu di kantor itu, masang apa? Rehab lah ya. Ada orang datang. Dan itu hanya dari somasi saja. Saya nyomasi orang 2 kali ya, satu perkara itu. Makanya orang itu bayar. Dan honor itulah yang bisa buat untuk beli mobil. Dari situ saya punya keyakinan, oh ternyata kantor ini menguntungkan saya. Semakin yakin. Berarti selama ini saya di jalan itu salah gitu. Tapi itu pengalaman, tidak apa-apa, bagian dari. Berapa modal pertama kantor itu, Pak, dulu, Pak? Totalnya, Pak? Sedikit sekali. Jadi mobil itu mobil kredit gitu. Dan saya tidak bisa membayar kreditnya, istilahnya itu. Karena udah mentok, satu-satunya karena dikejar kolektor tak jual. Susah. Tadi dapat sedikit ya dari hasil penjualan itu? Cuma 13 juta. 13 juta itu saya buat sewa tempat, ya habis 13 juta itu. Makanya teman saya yang jual beli mobil saat itu. Sebelum sebulan, karena udah saya pegang BG. BG kan mundur. Mas aku mau cari mobil yang harga-harga sekian. Nggak percaya dia. Ya akhirnya saya cari ke yang lain. Beli mobil apa waktu itu, Pak? Gantinya? Mercy ya. Ya Mercy agak lama tapi anggap itu ya masih bagus. Jadi saya bilang ke saya 1 bulan mau tak belikan lagi. Dan itu terbukti. Dan akhirnya masalah saya yang masalah keuangan itu bisa selesai dengan saya buka kantor itu. Akhirnya saya punya keyakinan bahwa profesi ini kalau dijalankan dengan benar, ya kita akan baik. Ya, dengan benar ya. Benar itu ya benar secara agama, juga benar secara teknik. Kita sebagai advokat, sebagai pengacara, berarti keilmuan kita juga harus bagus, keilmuan kita juga harus benar, relasi kita juga harus benar juga gitu. Pak, berarti secara 15 tahun itu selain dapat mobil juga di jalanan itu juga dapat rumah mungkin ya? Saya udah dapat rumah, saya nikah 6 bulan saya udah beli rumah. Cuma saya nggak pengen punya apa ya? Belum greget punya kantor saat itu. Saya pegang duit, tapi nggak buat kantor. Gitu. Oke, Pak, itu goal itu 15 tahun ya, itu harus punya, itu perlu Pak ya, orang punya goal itu perlu menurut Bapak untuk mendrive itu gimana Pak? Ya harusnya perlu, karena kalau kita nggak punya target, ya kita akan di zona nyaman dan kita nggak berani melangkah yang lebih baik. Jadi harus punya ambisi ya, ambisi dan juga ambisi tapi yang nggak melanggar gitu Pak ya? Ambisi yang positif lah, yang gitu loh. Tadi kalau kita tidak punya sesuatu keinginan yang lebih baik, ya kita akan di situ-situ saja. Betul. Jadi kalau saya dulu tidak buat kantor, saya mungkin juga akan seperti itu. Di jalan terus. Iya tuh. Karena apa, pertanyaan orang calon klien itu, sorry ya, kadang mereka itu bayar itu belum tentu, tapi tanyanya sudah luar biasa. Rumahnya di mana, kantornya di mana. Ini belum ngomong perkara, sudah tanya kantornya di mana, rumahnya di mana. Tapi kalau kita punya kantor, kita cukup jawab kantor itu sudah selesai. Tapi kalau kita tidak punya kantor, kita pusing jawabnya. Oke, Pak, setelah goal tahu umur 40, lalu
Setelah itu apa lagi goalnya Pak Yayan? Setelah punya kantor itu? Ya saya kepingin praktek itu secara nasional. Saya nggak mau nanti tua saya atau mantu saya ini hanya dikenal sebagai pengacara dari Malang. Saya ingin nama saya ini sudah masuk di level pengacara nasional. Dan itu terbukti kapan Pak mulai berkantor di Jakarta? Kapan Pak? Jadi kalau berkantor itu saya pertama itu berapa tahun yang lalu saya pakai virtual. Virtual. Jadi kita pakai virtual, kita cuma sewa tempat sedikit sekali gitu. Terus setelah saya umur 50 itu saya harus, keinginan kita harus real punya kantor di Jakarta. Jadi kalau dulu itu 40 punya kantor di Malang, 50 saya harus sudah hijrah benar di Jakarta gitu loh. 60 kalau di mana? 50. Karena, ya, kalau 60 10 tahun lagi berarti udah keren lah mungkin ya. Bayangannya udah internasional. Lah kalau kita lihat sejarah advokat yang papan atas sekarang di Indonesia ini kan naiknya itu 50-an. Jadi nggak ada pengacara umur 25 langsung naik, 27 langsung naik, itu omong kosong. Jadi banyak pengacara itu naiknya ketika umur 50. Kenapa? Jam terbangnya udah cukup, pengalamannya udah cukup, lingkungan dia sudah baik. Tinggal dia ini nanti bisa nggak menjalani profesi ini dengan benar. Kalau dia benar dan tetap baik, ilmunya baik, kelakuannya baik, karakternya baik, pasti akan naik. Oke. Nah kalau kita hanya tetap di daerah, misalnya saya tetap di Malang, saya nggak akan bisa naik. Contoh kasus yang tangani kemarin, saya bela anaknya Pak Jenderal, Letnan Jenderal Kemal Idris, mantan Pangkostrat. Begitu saya menang ditulis di media, yang tulis media Jakarta, berarti kan udah langsung nasional. Tulisnya media langsung media nasional kan gitu. Iya. Mari saya bukan anaknya siapa? Menteri Zulkifli Hasan. Diliput Metro TV. Kan langsung nasional. Iya. Bukan Tugu Malang lagi ya. Ya, itu langsung nasional kan gitu. Iya. Itu enaknya kita nangani perkara di Jakarta sama di daerah. Jadi saya mulai berkantor di Jakarta tahun berapa Pak? Bulan berapa Pak? Saya sebenarnya mulai tahun kemarin, berapa tahun kemarin udah pakai virtual. Virtual. Kalau yang kantor real yang ini ya sekitar bulan Mei. Sudah 2 kasus besar Pak ya. Berkaitannya. Jadi udah balik modal Pak ya. Ya kalau kita ngomong balik modal itu, pengacara itu modalnya apa sih? Itu. Kan ini kayaknya kantornya di Jalan Besar di Elit kan, ya. Di Tamrin kan, itu kan lumayan. Ya mesti balik modal, kita perkara mesti nggak ada pengacara nggak balik modal itu nggak ada. Karena modal kita kan hanya ilmu, itu. Kalau kantor kan memang wajib ya, kita harus sewa atau harus beli. Kalau di Jakarta kan kita belum mampu beli atau sewa, meskipun di Malang juga saya juga masih sewa. Siap. Nah ini menarik, ini kan pasti dalam 25 tahun ini kan pasti ada titik terendah Pak Yayan kan. Itu ketika apa Pak titik terendah itu Pak? Misal paling pusing lah, itu ada nggak Pak titik terendah? Titik terendah saya ya itu tadi ketika saya akhirnya memutuskan buka kantor itu titik terendah saya. Di depan tembok, belakang tembok, samping tembok. Nanti kayaknya udah nggak ada jalan. Akhirnya saya ingat, saya punya janji kalau sebelum 40 harus buka kantor. Mungkin ini yang harus saya jalan. Jadi hanya mobil ini yang saya punya, yang ada suratnya, kita jual. Berarti rumah sudah masuk, bank sudah masuk, itu. Siap. Karena hidup kita susah. Jadi pengacara itu kita harus mulai dari nggak punya apa-apa. Kita memang bukan anak orang kaya. Jadi kalau saya boleh cerita, rumah saya sudah masuk koperasi. Gitu. Mulai kecil sampai jadi banyak. Mobil juga leasing kita udah nggak bisa ambil leasing. Kalau saya boleh cerita, mungkin saya mau bunuh diri saat itu. Cuma saya ingat anak saya gimana kalau saya tinggal.
istri saya gimana. Loh, kenapa kok mau bunuh diri waktu itu, Pak? Karena Udah gelap. jarang nanganin kasus atau karena apa, Pak? Ya nangani kasus ya tapi kecil, nggak cukup. Maksudnya karena kok gitu-gitu toh sih gitu kan? Iya, dan nggak cukup. Dan saat itu kita nggak ada senior yang bantu. Kayak saya kan sering masih advis ke junior itu. Oh, kamu harus begini. Saya dulu nggak nemukan itu. Saya pakai otodidak semua itu. Saya, ini jatuh, berarti saya harus bangun. Ini jatuh, saya harus bangun. Jadi kalau saya bulan juta titik terendah saya itu, akhirnya saya menemukan jalan keluar apa? Saya harus buka kantor. Jadi titik terendah malah menjadi pantulan gitu, Pak ya? Jadi saya udah ditarik yang paling dalam gini, ya tuh. Dan di situ lumayan. Akhirnya masalah saya yang tanggap keuangan itu tanggap paling berat. Akhirnya 6 bulan itu selesai semua. Bisa utang nggak punya akhirnya. Dulu baru sempat punya utang, Pak ya? Karena ya buat apa utang, Pak? kayak hidup. Oke, itu. Terus kebutuhan hidup. Ya tuh. Omong kosong kalau pengacara umur 30-an hebat tuh gini-gini omong kosong. Ya tuh. Saya nggak banyak sih utang, tapi buat saya itu banyak tahun itu. Berarti kalau 39, berarti kan hampir berapa tahun yang lalu ya, 2013, 2012. Jadi sertifikat itu masuk 100-an juta lah. Belum yang macam-macam itu. Artinya 6 bulan itu dengan saya buka kantor selesai. Dan saya nggak kemana-mana, saya hanya di kantor aja duduk. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu menolong kita. Dan profesi pengacara ini nggak cari perkara, tapi kamu duduk di kantormu biar orang yang perlu bantuan kamu datang ke kantormu. Tak jalani itu, saya nggak kemana-mana. Lihatlah, bener, selesai. Apa saya nggak punya perkara dengan duduk di kantor? Banyak. Jadi perkara saya lebih banyak pas saya duduk di kantor daripada saya pas datangi ke sana, datang ke sana. Kalau datang itu malah terkesan murahan, Pak ya? Ya kesan murahan sama kadang orang itu belum butuh banget. Jadi nggak efektif ya? Banyak waktu yang nggak efektif. Kecuali orang itu udah datang ke kantor kita, ya tuh. Karena orang itu udah tua, apa dia punya keterbatasan untuk datang ke kantor kita datang ke sana, itu. Tapi orang itu sudah harus datang ke kantor kita dulu. Siap. Pak, saya menarik yang mau bunuh diri itu, Pak. Itu hanya sekilas saja atau serius waktu itu, Pak? Niat itu? Ya mungkin 60%. Iya. Tapi saya ingat istri saya, kalau saya tinggal itu nggak kerja istri, Pak ya? nggak kerja. Anak berapa waktu itu, Pak? 2. Istri saya nanti gimana dengan anak-anak saya. Dari situ saya sadar, tak hilangkan itu, saya berusaha cari jalan keluar. Akhirnya saya ingat bahwa kantor yang belum saya jalankan, berarti ini harus saya jalankan. Dengan modal yang ada ini saya harus bangkit. Siap, menarik, Pak. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat ini masih umur 30 tahun, 35 masih mau menyerah, berarti harus tahu ceritanya Pak Yayan ya. Di umur 40 sempat mau menyerah. Kalau menyerah di umur itu nggak ada Pak Yayan sekarang ya. Selesai gitu loh. Ya tuh. Kau merasa kantolnya Pak Jokowi. Jadi kita nggak tahu kapan kita ini akan naik. Gitu. Kayak saya dulu nggak punya keinginan punya kantor di Jakarta. Karena saya ngukur kemampuan saya. Mungkin saya akan buka kantor di Surabaya. Dan udah pernah saya sewa di Surabaya. Tapi enggak saya buka. Tapi ujungnya saya malah buka di Jakarta. Karena ternyata pekerjaan saya banyak di Jakarta. Siap Pak. Keren. Nah sekarang ini kan di tahap selanjutnya Pak ya. Scale up. Nah itu. Kalau kasus yang paling bergengsi yang pernah ditangani Pak Yayan apa Pak? Sehingga Pak Yayan pede ke Jakarta gitu Pak. Di sana kan lawannya kan orang-orang hebat, Hotman Paris dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok percaya diri sampai ingin naik kelas ke Jakarta gitu Pak? Jadi saya mulai tahun 2017 itu kan sudah sering bolak-balik ke Jakarta. Saya ada klien yang menangani perkara di sana.
Dan perkaranya besar-besar juga. Kalau saya yang pegang saya sekarang cuma puluhan miliar, kalau saat itu malah ratusan miliar. Misalnya ada tanah di Jalan Pemuda, itu 8.000 meter. Hampir 1 hektar. 1 hektar sana di Pemuda Raya, kita juga tangani. Tapi enggak semua perkara di Jakarta yang besar-besar itu ditangani pengacara besar. Itu cuma orang yang nggak tahu aja bilang begitu. Kita di Jakarta, kita pernah di Jalan Pemuda itu 8.000 meter persegi Pemuda Raya, jalan poros, itu udah ratusan miliar. Yang nangani perkara itu lawan kita juga bukan pengacara yang terkenal, pengacara yang biasa. Dan mobil saya ketika pemeriksaan sempat di lokasi, mobil saya yang paling bagus itu. Mereka malah bawa R3, bawa Avanza, saya itu bawa Fortuner. Jadi tidak semua perkara di Jakarta itu akan ditangani perkara pengacara-pengacara top, meskipun perkara itu besar. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman saya bahwa Jakarta itu misteri. Kesempatan kita di sana banyak. Karena luas dan banyak orang yang butuh pengacara di sana. Dan uangnya lebih banyak, Pak. Bedanya apa dengan di Malang, Pak? Ya kalau di daerah itu nilainya kan kecil, objek perkaranya kecil. Kita ngomong 10 miliar di Malang udah gede. Gitu. Kalau kita di Jakarta, tanah 500 meter, misalnya kemarin kita ada konsultasi orang Jakarta Utara, itu 500 meter, saya tanya rumahnya harga berapa? 20 miliar, 500 meter. Kemarin saya di Pondok Indah, itu 1060 meter, itu berapa? 60 miliar. Jadi 60 miliar orang nggak segan lah untuk mengeluarkan 1-2 miliar, Pak ya? Nggak eman. Gitu. Iya, di Jakarta kalau di Malang. Ya. Kita ngomong 100 juta, 200 juta itu udah sukses fee. Di Malang? Di Malang. Nah, di Malang. Tapi kalau di sana kita ngomong 200 juta, 500 juta, bahkan 1 M itu kontrak di awal. Oh. Makanya orang di Jakarta itu gampang ngomong begini, kalau uangnya ada. Kalau di sini kan susah. Makanya kalau kita ikut pendidikan profesi advokat itu yang pengacara-pengacara yang Jakarta yang ngomong sekarang kan mudah. Kalau di sini 5 juta aja direwangi kekiran deh koncone. Itu fakta. Jadi ada perkara yang orang pakai pengacara itu hanya bayar 2 juta itu ada. Di Malang? Malang. Dikasih 5 juta masih nawar, ngomong 10 juta masih nawar banyak. Waduh. Nah, kalau kita sudah jam terbangnya udah sekian puluh tahun ya, kita 25 tahun itu dengan kita punya gelar doktor itu, terus hanya dihargai segitu kan ya capek juga. Berarti pangsa pasar kita harus naik, jangan di daerah. Kecuali mau bantu, pro deo atau pro bono silakan. Tapi kalau kita memang murni cari hasil yang lebih besar ya di ibu kota. Jadi yang kasus yang besar di antara yang 2 itu Pak ya, yang terbaru ini ya, karena pindah ke Jakarta itu ya? Ya itu dia lumayan besar. Kalau yang sebelumnya juga besar-besar, cuma kan nggak expose. Karena orang nggak mau dia expose. Nanti singkat kata besar-besar tahun 2017 sudah nangani. Tapi nggak expose. Kenapa? Kita berharap kita ini bisa damai gitu loh. Pak, perbedaan nanganin kasus besar sama kecil itu apa Pak? Dari segi moral gitu ada perbedaannya nggak Pak? Jadi kalau besar itu tanggung jawab kita juga akan lebih besar. Karena tekanannya besar. Tapi tekanannya itu dan resikonya akan lebih besar. Kalau kita nggak kuat, ilmu kita, keilmuan kita juga akan mesti mundur. Karena mereka akan menyerang kita dari berbagai sisi. Kita akan dicari kelemahannya dari berbagai sisi. Dan nggak main-main kalau perkara besar. Karena perkara besar pasti ada uang yang besar dan mereka akan bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau kita punya salah tinggal telepon aja. Itu ya apa caranya si A itu
buat masalah, cari masalahnya. Tapi kalau perkara kecil kan tidak seperti itu. Perkara kecil itu saya pikir lebih simpel. Arti masalahnya itu lebih simpel. Masalah egonya mereka yang bermasalah aja yang perlu diturunkan. Kalau yang besar resikonya besar, resiko hukum pidana sama perdata itu besar. Tapi kalau perkara kecil, ya namanya perkara kecil, nggak usah ribet-ribet. Ini kalau diperkarakan panjang, biayanya kan juga melebar. Tinggal egonya mereka dikecilkan, sini dikecilkan, bisa selesai dengan mediasi. Karena kalau perkara kecil kita bawa ke persidangan, kasihan orangnya, biayanya kan nggak ketemu dengan hasil yang didapat nanti. Oke. Pak, katanya ada kasus besar yang pernah ditolak Pak, itu kenapa Pak? Ada Pak? Ya saya nolak kalau perkara itu meskipun uangnya besar. Tapi kalau tidak ada celah untuk kita masuk. Lah orang kan mau datang ke kita kan tujuannya menang. Ya. Sementara kita ini hukumnya tidak ada orang ini. Jadi mereka suruh kita ngerjakan, dikasih uang banyak, tapi nggak ada celah untuk mereka ini menang. Nggak mau ya? Oh, jadi ada sisi idealisme juga Pak ya? Senilai berapa itu waktu itu yang ditolak Pak? Kira-kira Pak? Miliaran atau ratusan? Ya ratusan miliar gitu. Cuma kan resikonya berat. Jadi orang ini udah celahnya udah selesai. Lalu mereka mau Pak atur lah sebentar. Tapi kalau targetnya menang kita nggak mampu. Karena nggak bisa orang ini celahnya untuk membela sisi hukumnya dia jadi benar. Jadi kita harus punya apa ya, integritas ya. Kalau perkara itu memang tidak bisa menang, tidak bisa diselesaikan, ya kita harus ngomong. Kalau kita pengen kaya bisa aja cari duitnya, tapi nama kita kan jelek karena kita nggak bisa membuktikan omongan kita di awal. Dulu katanya bisa begini, ternyata nggak bisa. Nah itu yang harus kita pahami juga. Jadi hanya bukan sekedar uang ya, tapi perkara ini bisa diselesaikan enggak? Kalau enggak bisa kita enggak ambil. Pak, ini Pak Yayan kan dokter ya. Saya lihat juga jarang pengacara yang sampai menyelesaikan pendidikan sampai tertinggi. Nah, dan Pak Yayan ini dokter. Kenapa Pak? Dan penting nggak itu dokter itu untuk pengacara Pak? Menurut saya penting. Jadi saya lihat pengacara atau advokat sekarang yang sukses di Jakarta itu rata-rata gelarnya dokter. Sukses itu bukan berarti viral, rame, sebentar saya, bukan itu. Sukses itu yang kita lihat mereka dari sekian puluh tahun dulu, gitu. Dengan keadaan mereka sekarang, mereka dokter semua. Imam Paris, dokter. Luhut Pangaribuan, dokter. Jennifer Girsang, dokter. Pak Oto, profesor. Profesor ya, siap-siap. Itu. Dan saya juga punya mimpi, suatu saat pengen jadi profesor. Bisa tak Pak, tanpa menjadi dosen atau? Saya kan dosen juga sebenarnya. Setelah saya jadi dokter itu kan banyak kampus yang pengen saya ngajar. Akhirnya yang saya terima di Muhammadiyah Malang. Oh, siap. Jadi setelah kita dokter, kita mesti ditarik kampus. Kampus itu akan mencari praktisi-praktisi yang sudah dokter. Supaya apa ngajar ke kampus. Karena kampus itu hanya teori. Kalau ada masuk praktisi, apalagi udah dokter, akan lebih sempurna lagi. Oke. Pak, ini kan ada dua Pak, sekarang era medsos ini Pak ya. Kan kalau saya lihat ada dua lah, pembagian orang itu membangun branding, itu membranding sana sini dengan berbagai cara. Kedua membangun reputasi. Nah kalau Pak Yayan ini kan saya lihat membangun reputasi, meskipun ada sedikit brandingnya, tapi yang dominan kan reputasi, membangun 25 tahun lah pengalaman ini. Menurut Pak Yayan, lebih baik mana membangun reputasi atau membangun branding Pak? Bagi pengacara atau di bidang lain kira-kira? Jadi menurut saya dua-duanya penting. Jadi reputasi kita itu harus baik. Kalau reputasi kita tidak baik, bagaimana orang mau pakai kita? Sebaik apapun kita, kalau kita nggak dikenal sama orang, bagaimana orang bisa ketemu kita? Berarti di situ butuhnya branding.
Gitu. Reputasi harus kita bangun. Kalau kita hanya pengen kaya aja tapi dengan melanggar hukum, ya kita nggak jaga reputasi. Lah yang begitu pasti nggak lama. Ya mereka naik sebentar habis itu hilang. Banyak. Contohnya banyak, tapi nggak bisa kita sebut. Profesi apapun, kalau kita nggak menjaga nama baik, itu nggak akan lama. Dan dalam 25 tahun berkarya ini Pak, menurut Pak Yayan yang perlu dimiliki itu sikap apa Pak? Ya, ketangguhan atau kalau Bruce Lee memilih lebih penting mana, ketangguhan? Tadi kan Pak Yayan mau sempat bunuh diri, itu berarti kan ketangguhan ya. Dengan kepintaran, nah itu lebih penting mana Pak? Jadi pertama itu harus tangguh. Kalau kita ngomong dunia lawyer ya, itu tangguh. Itu. Yang kedua adalah jujur. Yang pintar itu 3. Kepintaran nomor 3 ya. 3. Pintar itu bisa belajar, tapi jujur kan tidak bisa. Jujur itu apa kalau di dunia advokat? Kayak apa Pak? Prakteknya Pak, kejujuran. Loh, kalau kita mau nipu orang gampang. Kita ketemu klien, bla 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 cerita, udah Bapak Ibu akan menang perkara. Bayar saya sekian di depan, pasti menang. Yang begini apa bisa dibuktikan? Belum tentu. Pasti dapat uang? Pasti. Ketika uang kita ambil dan kita janji menang, apakah pasti terbukti? Belum pasti. Dan menjanjikan perkara menang itu kan melanggar kode etik juga. Dan memang nggak bisa perkara dijanjikan menang. Tapi kalau kita menjanjikan menang, kita pasti dapat duit di depan. Jadi kalau kita mau nipu, bisa banget. Dapat kaya pasti. Apakah lama? Pasti nggak lama. Oke. Jadi pertama ketangguhan, kedua kejujuran, ketiga kepintaran. Nah untuk ketiga ini apa yang dilakukan Pak Yayan agar up to date atau agar terus meningkat kepintarannya Pak? Ini pertama kalau saya sekolah itu. Tadi saya sekolah S1 sarjana hukum itu adalah standar minimal untuk menjadi advokat. Standar jadi advokat, semua advokat asal sarjana hukum bisa. Tapi kalau kita punya nilai lebih, harus sekolah lagi. S2. Sekolah lagi S3. Sekolah terakhir kan S3. Nah kalau kita udah, sekolah kita ini udah selesai. Kita punya gelar yang lebih baik daripada yang lain. Ya kita akan menjadi lebih baik. Kayak saya dulu, akhirnya dulu saya tidak berpikir akan berkantor di Jakarta. Cuma karena saya udah sekolah, banyak relasi, pola pikir juga udah berubah. Akhirnya Jakarta itu bukan sesuatu yang susah. Kalau kita punya tadi ketangguhan, kejujuran, dan ilmu kepintaran tadi. Siap. Nah sikap Pak ya yang kejujuran, terus ketangguhan itu siapa Pak yang dan kepintaran itu selalu upgrade? Siapa yang role modelnya Pak ya yang menjadi acuan lah? Ada nggak Pak? Jadi kalau saya boleh jujur ya, tadi saya ini melihat 2 orang yang saya lihat. Tadi pertama ketua umum saya, tadi Dr. Luhut Pangaribuan. Dia itu tangguh, meskipun dia ngomongnya nggak banyak dan pintar. Yang kedua yang tak pakai ini adalah Om Paris. Kenapa Pak? Itu. Om Paris ini tidak sehebat Luhut Pangaribuan secara ilmu. Tapi dia bisa jualan Pak ya? Dia bisa jual. Nggak boleh, orang banyak yang menjelek-jelekan beliau itu, yang nggak suka sama beliau. Di profesinya, bukan netizen. Kalau netizen kan taunya yang FB aja. Tapi di kalangan profesi ada 2 kubu, yang nggak suka beliau sama yang suka beliau. Tapi kalau kita mixkan dengan keilmuan sama yang branding tadi, dia ada. Kenapa? Ya contoh mudahnya begitu. Kita nggak usah contoh yang susah-susah. Kalau kita nyiru misalnya si Bang Buyung Nasution, kan susah. Dia ini pendekar apa? Itu. Ya, idealisme ya. Iya. Dari sisi idealisme. Kita ngomong Yap Yamim, pejuang HAM juga. Kita mau seperti itu susah.
Kita nggak mau duit, ya susah. Mau hidup pakai duit. Itu. Iya. Tapi siap terus. Tapi di 2 orang itu, saya lihat profesi ini jadi nggak susah gitu loh. Saya pikir saya dulu pengacara itu harus bentak-bentak orang, harus marah-marah kayak preman gitu. Nyata nggak harus begitu. Jadi karena ada 2 orang itu menjadi pengacara malah bangga Pak ya, pride gitu Pak ya. Iya, jadi kayak Pak Luhut itu, orangnya ngomongnya santai, pelan itu. Nggak pernah marah sepertinya itu, tapi kaya. Dan papan atas juga kan, Luhut Pangaribuan. Dan dia nggak pernah marah, teriak-teriak gini, nuting gini, nggak pernah. Ya slow aja. Jadi bukan harus seperti orang Batak kita pengacara itu. Dan pengacara advokat pertama di Indonesia itu bukan orang Batak, tapi orang Jawa Tengah. Kalau Pak Yayan, darahnya darah mana Pak? Saya Jawa. Jawa ya. Madura nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu yang menjadikan role model saya itu Pak Luhut, karena dia ilmunya, dia pandai betul ilmunya. Kalau diskusi, dasar-dasar hukumnya dia. Tapi kalau jualan, itu Om Paris. Dia bisa jualan. Dan kalau dia ngomongan ya standar gitu aja. Iya. Tapi laku. Iya tuh. Iya. Kita nggak boleh saya nggak suka ini, nggak suka itu, nggak boleh gitu. Itu role model yang emang hari ini ya seperti itu. Siap. Kalau orang sekitar yang role model ada nggak Pak? Misal dalam hal kebaikan hati, dalam hal kejujuran, ada nggak? Selain dari tokoh, itu kan dari tokoh profesi, kalau yang dari tokoh lain? Ya kalau saya orang tua lah. Nanti orang tua saya selalu mengajarkan itu. Nanti kita harus jujur dan baik sama orang. Dan humble ya, tetap humble. Kebayang kayaknya humble, sangat humble. Iya harus humble. Apa yang kita sombongkan itu, kita mati nggak apa-apa. Itu kebaikan kita nanti yang membawa kita kemana ya. Iya. Saya pernah baca bahwa kain kafan nggak ada sakunya Pak ya. Nggak ada. Itu toga advokat dulu nggak ada sakunya di belakang. Itu kenapa seperti itu? Karena kita ini profesi yang usum nobile, profesi yang terhormat. Kita ngomong duit zaman dulu, sejarahnya advokat seperti itu. Tapi sekarang sakunya di samping, kanan gini besar-besar. Itu perubahan zaman itu. Berarti kita jasa hukum yang berbayar akhirnya. Pak, ketika di Jakarta ini berarti Bapak pulangnya akhir pekan aja ya? Saya biasanya pulang Jumat atau Kamis. Di bawah nggak Pak? Istri di bawah nggak? Berarti saya pamiti memang. Ya. Jadi di Jakarta fokus kerja Pak ya? Saya kerja, pulang ke Malang itu aja. Berarti istri kan mendukung. Jadi kalau istri nggak mendukung ya susah. Pikiran malah Pak ya? Ya memang rumah tangga dulu yang kita kuatin kan. Kalau rumah tangga udah yakin kita kemanapun kita nggak ada persoalan. Bahkan kadang kalau saya nggak ke Jakarta, saya tanya, ya nggak ke Jakarta. Kapan jadwal ke Jakarta? Karena udah percaya tuh. Karena kita udah umur segini kan ya kita udah mau apa sih, mau lempeng aja. Kenapa yang di awal-awal susah? Mungkin karena kita belum lempeng gitu. Jadi hidup ini kan kalau kita baik berarti agamanya baik, cara hidup kita ya baik, apa yang dijalankan itu harus sesuai dengan agama. Jadi nakalnya sudah selesai lah Pak ya gitu ya? Ya saya udah nakal. Itu udah nakal, itu belajar kehidupan. Oh belajar gitu ya? Itu supaya kita nggak sampai ke sana itu. Jadi kita ini sesuai tahapan. Oke, menarik sekali. Ini ngobrol dengan Pak Yayan. Pak, kalau misalnya di kantor di Jakarta itu kan kos kan juga lumayan ya, tinggal hotel dan lain sebagainya. Itu ada target nggak Pak dalam setahun itu menanganin beberapa perkara gitu? Ya kita ini kan jasa terhadap orang punya masalah. Kalau kita punya target, padahal kita doakan orang punya masalah juga. Jadi target kita begini. Ya bagaimana kita ini bisa lebih baik dari hari kemarin itu aja. Kalau saya begitu aja. Kalau kita targetan, kita harus nangani sekian, kita harus sekian, nggak bisa. Yang penting Jakarta buat saya itu misteri. Kalau kita punya kemampuan dan keahlian, pasti kita dapat sesuatu di sana.
Karena misteri, maka keajaibannya semakin besar di Jakarta, Pak ya. Misal dapat cuan itu bisa semakin besar, dapat motor juga bisa semakin Ya besar. kita ketemunya kan di sana ketemu orang-orang besar dengan masalah-masalah yang besar. Kan kita nggak mungkin ke sana ke Jakarta hanya mau nangani perkara cerai. Itu. Jadi harapan kita itu kan nangani para pengusaha. Itu apa nangani tambang, kereta tambang, itu atau pengusaha apa gitu. Nanti kita nggak mungkin ke Jakarta hanya nangani perkara cerai. Oke. Siap Pak, menarik sekali obrolan kita sore ini Pak Yayan. Pak mungkin terakhir Pak, satu hal pesan untuk orang atau pengacara yang memulai. Mungkin pada pengacara yang nonton ini umur 32, 35 yang masih gitu-gitu saja. Mungkin pesan dari Pak Yayan lah. Atau bagi di luar pengacara juga boleh. Nanti pesan saya itu satu, ikuti proses, gitu. Dan jangan putus asa. Karena kita nggak tahu sukses kita ini di umur berapa. Jadi kalau kita udah merasa gelap, udah merasa putus asa, kok buntu semua susah kayak kita mundur, ya kita nggak akan pernah nemu suksesnya. Saya pun umur sekian juga belum merasa sukses karena harapan saya yang di hati saya itu juga masih panjang kan itu. Kalau kita udah ngomong gini udah sukses ya belum. Kita masih berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke. Siap, terima kasih. Kita sangat menarik obrolan ini. Ini podcast dalam rangka memperingati 25 tahun berkarya karena sekali lagi saya sampaikan bahwa jarang orang yang bisa konsisten di jalannya dan bisa naik kelas. Kira-kira gitu Pak ya. Itu saja, saya banyak belajar kali ini dengan Pak Yayan. Semoga teman-teman semua juga banyak belajar Pak Yayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.